Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan melebihi daripada hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami, beserta dengan kami ya Tuhan. Kalau Engkau sampai akhir Tuhan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Melalui keselamatan yang Kau berikan Tuhan kepada kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan, yang memberikan karya terbesar Tuhan buat kami ya Tuhan. Penebusan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami boleh ya Tuhan berani maju Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, menjadi pemenang ya Tuhan dalam setiap akhir permasalahan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami milik-Mu ya Tuhan, kami kepunyaan-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau selalu ya Tuhan menopang kami ya Tuhan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kalau kami boleh datang ya Tuhan, membawa hati, tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan, mempersembahkan Tuhan ibadah ini ya Tuhan sebagai persembahan yang kudus ya Tuhan, yang berkenan Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kau berkati kami ya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan Allah Roh Kudus Tuhan ada dalam kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau Tuhan bersemayam terus Tuhan atas puji-pujian kami ya Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu juga telah yang Kau persiapkan untuk kami Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi pedoman Tuhan dalam harus kami melangkah ya Tuhan. Biar ya Tuhan hamba-Mu ini dalam Kau persiapkan ya Tuhan, memberitakan daripada firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Firman yang keluar Tuhan tidak akan sia-sia ya Tuhan, memberi kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Tuhan selalu menolong kita. Musim terus selalu berganti sampai akhir tahun ini adalah bulan Desember, tapi Tuhan, penyertaan Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak ada jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangiku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang begitu luar biasa. Dia tetap akan mengenyangkan kita, dia akan tetap memelihara kehidupan kita karena kita beserta dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya undang jemaat bagi berdiri. Haleluya. Kita akan memuji Dia, kita akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, haleluya, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bau nama-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan terbaik buat Tuhan kita. Seindah pelangi, secara mentari, janji Tuhan teruji buat kita semua. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus pasti balas memberkatinya. Mari jemaat saya undang lagi kita berdiri. Kita akan masukin firman Tuhan. Biar kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, haleluya, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan kekuatan kita, Dia perisai dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu, haleluya, di dalamku. Haleluya. Firman-Mu ada dalam kami Tuhan. Jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Haleluya. Kekuatan yang Kau berikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami akan naik Tuhan bersama dengan Engkau. Haleluya. Berdiri. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Kekuatan haleluya. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu Tuhan ada dengan kami ya Tuhan. Firman-Mu menopang kami ya Tuhan, memberi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat masalah Tuhan, badai dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh berdiri kuat ya Tuhan, karena Engkau menopang kami ya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan buat kami ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami bertahan ya
kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menyertai diri. Ku kan berdiri, saya berikan kepada Bapak Gembala, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kebenaran dan firman-Mu memberikan kekuatan dan kami dapat bertahan sampai pada saat ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami yakin bahwa Engkau akan terus menolong kami, terus mengangkat kami, terus memulihkan kami. Karena kami percaya akan kuasa Allah bekerja terus dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kebenaran firman Allah benar-benar mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami. Dan kami yakin kebenaran firman Allah sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup menolong kami pada saat ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali pada kesempatan ini kita datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Baik, saudara-saudara, kita sudah banyak belajar dari hal kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita kembali akan memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sifat Yesus Kristus dan kita angkat yaitu bahwa Yesus Kristus Maha Kasih. Dan kemudian saudara-saudara, kalau kita akan sebentar memperhatikan lagi bahwa sifat Yesus Kristus adalah Maha Kudus. Maha Kudus, Maha itu kalau saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya adalah sangat, ya, sangat. Jadi kalau berbicara Maha Kudus berarti sangat kudus. Kalau kita pada waktu yang lalu berbicara tentang Maha Kasih, berarti sangat kasih.
Ya. Dan untuk itu kita akan melihat saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah Maha Kasih, dan itu dinyatakan oleh seorang atau malaikat yang datang kepada Maria untuk memberitahukan bahwa akan lahir melalui Maria yang akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20 yang ke-35, di sana kita akan dapati perkataan malaikat kepada Maria. Dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita memperhatikan di sini perkataan malaikat kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, ya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, menguasai engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kudus, tidak ada cacatnya, tidak ada nodanya. Itulah sebabnya kemudian setelah Yesus dilahirkan, kalau kita perhatikan bahwa selama dia hidup di dalam dunia ini tidak didapati kesalahan. Sebab sudah diungkapkan oleh malaikat kepada Maria bahwa anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Dan kita dapat memperhatikan bahwa keyakinan kita, percaya kita kepada Yesus harus mencontohi, ya, kita sudah pada waktu yang lalu kita masih berbicara tentang sifat Yesus, bahwa kita harus meneladani, mencontohi Yesus. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan keluar di dalam masalah yang dihadapi. Dan sekarang kalau kita memperhatikan bahwa apa yang dinyatakan oleh malaikat kepada Maria, itu pun saudara-saudara perlu kita teladani, bahwa kita percaya kepada Yesus yang Maha Kudus. Dan kita perhatikan bahwa Maria, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Aku ini adalah hambamu. Jadi kalau berbicara soal hamba, berarti saudara-saudara berbicara soal seorang yang mempunyai tuan. Allah adalah tuan daripada Maria, sehingga dia dapat merasakan bahwa kalau Allah bekerja, kalau Allah memberikan pesan ini, melalui dia akan dilahirkan seorang anak yang nantinya akan menjadi penebus dosa manusia. Maria pasrah dan tunduk kepada otoritas Allah. Saudara-saudara, seringkali ketika kita menghadapi, karena ini kan buat Maria adalah merupakan satu masalah buat dia. Sebab dia belum bersuami, dia baru bertunangan dengan Yusuf. Tetapi apa yang terjadi ini merupakan sesuatu yang walaupun itu tidak masuk akal daripada Maria dan semua manusia tentu, tetapi karena ini adalah pesan Tuhan, yang saya yakin bahwa Maria, dia percaya kepada Allah, dia yakin kepada Allah,
Dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Sehingga ketika datang berita ini, yang bagi Maria adalah merupakan satu masalah buat dia, tetapi oleh karena berita ini datang dari Allah melalui malaikat di sini, saudara-saudara, maka Maria mengikuti apa yang diarahkan, apa yang dipesankan oleh malaikat kepadanya. Kalau kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara, bagaimana masalah itu yang saya sudah katakan, selama kita hidup, kita masih ada di dalam masalah, masih aja. Kita juga hendak cari, masalah itu datang sendiri. Betul saudara ya? Betul apa betul? Seringkali kita sudah aktif dalam ibadah, tiba-tiba masalah datang. Kita rajin beribadah, kita sungguh-sungguh beribadah, masalah kita hendak cari, datang sendiri. Nah, kita perhatikan di sini saudara-saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia menghadapi masalah ini, dia pasrahkan hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Artinya saudara-saudara, walaupun masalah itu harus dia hadapi, tetapi dia tetap menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Aku ini adalah hamba-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ini merupakan satu hal yang perlu menjadi teladan buat kita, saudara-saudara. Karena apa? Karena Yesus adalah Maha Kudus. Yesus yang datang ke dalam dunia ini melalui Maria, dia dikandung oleh Roh Kudus yang datang kepada Maria ini, turun kepada Maria dalam keadaan kekudusan daripada Yesus ini, masih di dalam kandungan. Dia sudah dinyatakan bahwa dia kudus. Dan untuk itu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kekudusan ini juga perlu menjadi bagian kita. Amin. Ini menjadi penting dalam perjalanan percaya kita kepada Tuhan. Nanti sebentar kita akan singgung tentang hal bagaimana langkah-langkah kita sebagai orang percaya dan apa yang diinginkan oleh Tuhan buat kita. Tetapi kita lihat dulu saudara-saudara, kita maju lagi, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang banyak. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Rasul Petrus pada waktu dia sudah melalui proses kamar loteng Yerusalem, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita tahu Rasul Petrus ini adalah seorang yang sangat berani bertindak, mengeluarkan kata-kata, sampai pernah Yesus yang akan menghadapi peristiwa penganiayaan, kematian, dia larang, jangan ke sana. Ya, saking beraninya. Tetapi itu sebenarnya dipakai oleh setan, oleh iblis pada waktu dia berkata demikian. Dan setelah melalui proses dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia sangat berubah.
sehingga segala sesuatu yang dia jalankan, dia betul-betul landaskan bukan karena pikiran dia. Sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, apa yang dia pikirkan itu yang dia jalankan. Walaupun salah, hajar saja. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, lagi-lagi kita melihat di sini Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Amin. Itu dapat merubah sikap, cara berpikir kita. Itu dia robah semua. Dan kita melihat saudara-saudara, pada waktu banyak kali kan kalau dia diprotes, dia memakai otak dia sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan dia bisa melakukan dengan cara fisiknya, ya. Dia memotong salah satu yang datang untuk menangkap Yesus, telinganya dia dipotong, saudara-saudara. Dan ini kita melihat bahwa lagi-lagi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Petrus pada waktu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan lalu kemudian banyak orang yang datang, mereka memprotes. Ada satu kejadian peristiwa di mana ada kesembuhan yang terjadi, dan orang Israel, orang Farisi, ahli Taurat, seolah-olah mereka memprotes dan bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan melalui Rasul Petrus. Dan apa yang dikatakan di sini, saudara-saudara, Rasul Petrus berkata, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sikap dari ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang sudah menolak yang kudus dikatakan oleh firman Allah dan yang benar, Yesus yang kudus, mereka tolak. Dengan cara apa? Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Mereka bela-belain orang lain yang melakukan kejahatan, menggantikan Yesus. Seharusnya penjahat ini yang harus disalib, tetapi mereka melepaskan penjahat ini, orang yang jahat ini, lalu kemudian digantikan oleh Yesus. Itu dibawa oleh siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah menolak yang kudus. Saudara-saudara, dalam kehidupan perjalanan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, mari kita mau menerima apa yang sudah diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita, oleh yang kudus ini, oleh Bapa di sorga melalui Yesus, agar supaya kita tidak terjebak dengan seringkali pemikiran kita yang sebenarnya itu tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita perlu bahwa hidup kita ini berserah penuh hanya ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, walaupun kita masih dalam taraf belajar, lakukan kebenaran firman Allah. Amin. Karena itu yang nanti akan membantu kita pada waktunya. Sebab kalau kita sudah melakukan kebenaran firman Allah, siapa yang mau menuduh kita? Iblis kan suka datang menuduh kan, kalau misalnya kita mau melakukan, tapi kemudian iblis datang, ngapain mau melakukan firman? Kan kamu hidupnya biasa-biasa aja tuh, kan begitu-begitu aja tuh. Ada juga masalah, seringkali kan begitu saudara-saudara. Tetapi kalau kita berani melakukan kebenaran firman Allah, saudara-saudara, kita tahu bahwa kita percaya kepada Yesus yang kudus.
Yesus yang adalah anak Allah. Dia sudah tinggalkan ajaran yang tinggal kita lakukan kebenaran itu, saudara-saudara. Dan ketika kita melakukan, lagi-lagi saya mau ingatkan bahwa kalau kita menabur pasti kita akan menuai. Amin. Walaupun kita di dalam dunia ini banyak sekali yang menghalangi, tantangan di mana-mana, saudara-saudara. Yang saya katakan tadi, masalah juga enggak dicari, datang sendiri. Kita kayak terjebak, tetapi saya percaya kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, masalah itu tidak ada artinya apa-apa buat kita di dalam Tuhan. Masalah itu terlalu kecil, sebab kita punya Allah yang besar dalam Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus yang sudah terbukti kuasanya. Tinggal bagaimana caranya kita menanggapi kalau kita menghadapi masalah. Bagaimana caranya kita menanggapi dan menjalankannya, saudara-saudara. Dan semuanya adalah merupakan satu proses. Bukankah banyak sekali dalam kebenaran firman Allah, sekalipun mereka harus mengalami tantangan, oleh karena mereka melakukan kebenaran firman Allah, waktu mereka melakukan firman Allah, belum mereka langsung mendapatkan apa yang menjadi permohonan dan kebutuhan mereka. Tetapi kemudian mungkin berapa bulan atau bertahun-tahun mereka dapatkan, sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mereka sembah, orang-orang percaya, nabi-nabi, rasul-rasul di dalam kebenaran firman Allah, Allah yang sama yang kita sembah pada saat ini, yaitu di dalam Yesus Kristus yang kudus. Dia tahu akan keberadaan kita. Amin. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu, terus apa lagi? Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ada haleluya, saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kita lanjut, saudara-saudara. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus di situ buat orang-orang yang percaya? 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 16. Sebab ada tertulis. Coba kita mulai ayatnya yang ke 14 kalau tidak salah ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita orang percaya kepada Dia menjadi kudus, sama seperti Yesus yang kudus. Kudus di bidang apa? Di bagian mana yang kudus? Dikatakan oleh ayat ini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi bukan cuma mata yang kudus, bukan cuma pikiran yang kudus, bukan cuma mulut yang kudus, tetapi dikatakan oleh firman Allah, seluruh hidupmu. Amin. Dari ujung rambut sampai telapak kaki,
semuanya kudus di hadapan Tuhan. Pikiran kita kudus, perasaan kita kudus, hati kita kudus, tindakan kita kudus, mulut kita kudus. Semua yang muncul dalam kehidupan kita, firman Allah mengajar kepada kita supaya kudus. Di dalam ayatnya yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memang lagi-lagi saya mau katakan susah-susah gampang mau menjalankan firman, tetapi daging ini masih terlalu kuat. Saya ingatkan lagi saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi kalau kita diminta oleh kebenaran firman Allah, dapatkah kita mau bertindak sebagai orang yang percaya? Dapatkah kita mempunyai reaksi untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Sebab dikatakan ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, Yesus itu kudus. Dan diinginkan supaya kita menjadi orang yang kudus. Salah satu contoh mungkin yang kita bisa lihat, agar supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar, yang saya sudah banyak berapa kali singgung, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ini kan lebih ekstrim ya sebenarnya. Lebih diperketat lagi, karena saya sudah singgung saudara-saudara, karena seringkali tanpa kita sadari berapa waktu yang lalu tentang membenci saudara. Nah, ini dianjurkan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau kita mencari damai, itu bagian dari mencari kekudusan, mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya sudah pernah katakan, melihat Tuhan di sini bukan saja melihat kalau seandainya kita sudah meninggal, lalu kemudian kita masuk sorga, ada Tuhan di sana, roh kita dibawa di sana. Bukan saja melihat Tuhan secara langsung, kalau seandainya dunia ini kiamat. Tetapi saya pernah katakan bahwa melihat Tuhan itu dari segi masalah kita. Masalah kita bisa selesai. Karena apa? Kita dapat melihat campur tangan Tuhan di dalamnya masalah kita. Kita bisa melihat Tuhan di dalam keluarga kita. Kita bisa melihat Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita. Kita dapat melihat Tuhan dan apa yang diinginkan oleh Allah, agar supaya kita mengejar kekudusan itu. Amin. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar kalau kita
tidak suka berdamai dengan orang lain misalnya. Berusaha hidup damai. Ini adalah salah satu untuk kita bisa mendapatkan kekudusan. Ada banyak hal tentunya saudara-saudara. Karena saya katakan tadi, selama kita hidup banyak sekali masalah yang muncul. Tetapi hal ini diangkat oleh penulis di dalam Ibrani, yang walaupun tidak dijelaskan secara pasti bahwa siapa penulisnya, tetapi kemungkinan besar adalah Rasul Paulus. Dia menasihati agar supaya berdamai dengan semua orang, berusaha. Berarti kalau berusaha, ada saja sebenarnya masalah yang bisa menjadi bermasalah dengan orang lain. Betul gak saudara-saudara? Nah, kita yang mengerti kebenaran firman Allah, mari kita mau cari jalan keluar. Di dalam kita berjemaat saudara, jangan sampai terjadi perselisihan dan lalu kemudian menjadi benci. Jangan saudara. Saya seringkali berdoa, Tuhan, persatukanlah semua jemaat. Kalau ada masalah, Tuhan berikan roh supaya mereka mau mencari jalan keluar di dalam masalah yang mereka hadapi. Ini kerinduan saya, kerinduan kami sebagai hamba Tuhan. Sebab saya terlalu percaya saudara-saudara, bahwa apa yang dicontohkan di dalam kebenaran firman Allah, bagaimana jemaat yang mula-mula mereka bersatu, dan ketika mereka bersatu, setiap hari Tuhan menambahkan jiwa kepada mereka. Dan bukankah ini menjadi kerinduan kita semua saudara-saudara, supaya kita di dalam jemaat tidak ada yang berselisih. Amin. Di sini semua aman-aman. Ada haleluya saudara. Dan kalaupun ada, mari kita mau cari, berusaha hidup damai. Cari jalan keluar, jangan disimpan. Karena itu tidak baik, itu akan menjadi dosa. Itu akan berdosa buat diri kita sendiri, saudara-saudara. Amin. Jadi kita perlu mencontoh Yesus sebagai Tuhan kita yang kudus, Allah kita yang ajaib, dan Dia tahu semua. Saudara datang di tempat ini, saudara percaya nggak bahwa Dia tahu keberadaan saudara? Saudara yakin bahwa Dia tahu masalah yang saudara hadapi? Kita percaya kepada Tuhan adalah merupakan satu keyakinan di mana kita berada, Dia pasti ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia mengerti. Amin. Dia tahu akan masalah yang kita hadapi. Kalau masalah yang dihadapi oleh Maria boleh diselesaikan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, Tuhan juga akan berikan jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau itu masalah belum selesai sekarang, percayalah, lakukan kebenaran firman Allah. Mungkin besok, mungkin 1 bulan ke depan, atau mungkin ada dihitung tahun. Tetapi saya percaya, kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, satu saat masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menyelesaikan masalah, Dia akan selesaikan masalah itu dengan sempurna, bukan setengah-setengah. Asalkan kita tetap setia melakukan kebenaran firman Allah, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, seberat masalah yang kita hadapi, Dia pasti berikan pertolongan dalam hidup kita. Sebab Dia Tuhan, dan Dia tahu bagaimana kita mempunyai kerinduan untuk mau mencari
jalan keluar di dalam masalah yang kita hadapi. Cari kekudusan, cari kesucian yang Tuhan sudah izinkan untuk kita bisa pikirkan mungkin, dan itu kita taruh di dalam hati kita untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada haleluya saudara. Tuhan kiranya menolong kita semua, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, supaya kita diberikan kemampuan untuk mencari apa yang benar, apa yang kudus, yang Tuhan sudah tinggalkan dalam kehidupan kita, supaya kita pada waktunya menikmati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan saya bisa katakan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti izinkan kita dapat menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan. Sebab Dia adalah Tuhan yang tahu, mengerti akan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban. haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya. Pujian hebat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Amin. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya. Pujian hebat kuasa bagi
Haleluya. Berbicara tentang kekudusan, ini bukan hal yang mudah, tetapi kita harus kudus. Olehnya saudara-saudara, sekali lagi kita perlu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita hidup kudus seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan bisa, saudara-saudara, sebab pada saat kita mau hidup benar, kadangkala ada hal-hal yang membuat kita terlambat lagi untuk melakukan itu. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus, maka Roh itu memampukan saudara dan saya untuk hidup kudus. Dan kekudusan, hidup dalam kekudusan adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah salah satu sifat Allah, kudus. Dan itu harus gereja miliki. Karena kalau nanti Tuhan datang, Yesus kembali, dia akan mendapati gereja yang kudus, gereja yang sudah disempurnakan, gereja yang berkenan di hadapannya. Olehnya saudara-saudara, kita tidak bisa main-main dalam kehidupan rohani kita. Kita harus benar-benar hidup sebagaimana apa yang firman kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Olehnya saudara-saudara, minta supaya Roh Kudus melengkapi hidup saudara dan saya. Kita nyanyikan nyanyi dan bersoraklah, biar hatimu terangkat, supaya benar-benar Roh itu memenuhi kehidupan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami diproses kembali oleh Tuhan. Kami kembali dibentuk oleh Tuhan seperti apa yang Engkau mau. Olehnya Tuhan, kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Siapa kami Tuhan? Tubuh daging kami tidak mampu. Tubuh daging kami lemah Tuhan. Tetapi kami percaya apabila Roh-Mu memenuhi kehidupan kami, maka kami akan mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Bekerja terus dengan kuasa dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkan kami dengan kebenaran dan kuasa-Mu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan tekanan, hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Kami perlu kekuatan Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu untuk dapat berdiri tegak, berdiri teguh menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Dan kami percaya kemenangan lepas kemenangan menjadi bahagian kami, anak-anak-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Teguhkan firman-Mu di dalam kami, dan berkaryalah seperti apa yang Engkau mau. Buatlah hidup kami berkenan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, urapan Allah ada di atasnya. Jadikan dia saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita akhiri ibadah. Saudara bangkit berdiri dan kita nyanyikan kiranya
Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban sembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat semua aktivitas kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur Yesus. Sehingga dalam segala aktivitas yang kami jalankan, kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan, dan kami yakin Tuhan pasti memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini, lawati mereka ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Berdoa juga buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tolonglah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan untuk melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya di dalam negara ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau memusnahkan COVID-19, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua, seluruh keluarga, seluruh jemaat kami yang tinggal di rumah pastori, dipagari oleh kuasa Tuhan, sehingga kami semua terhindar dari COVID dan bahkan virus apapun. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.